adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 5 volume 2, yaitu tentang latihan halaman 21. Silakan adik-adik simak dan perhatikan, dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Adik-adik, mari kita buka halaman 21, yaitu tentang latihan ya. Kita langsung saja ke nomor 1. Buatlah ringkasan cara menghitung perkalian pecahan dengan bilangan bulat dan pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Nomor 1, 2/7 kali 3 sama dengan 2 kali 3/7. Sama dengan 2 kali 3 yaitu 6 untuk pembilangnya ya. Per 7, penyebutnya masih tetap sama. Jadi hasilnya adalah 6/7. Berikutnya nomor 2, 5/7 dibagi 3 sama dengan 5/7 dikali 3. Hasilnya adalah 5/21. Nah adik-adik, di nomor 1 dan nomor 2 ini adik-adik harus bisa bedakan ya antara perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Lebih mudahnya seperti ini ya, apabila adik-adik menjumpai perkalian pecahan seperti 2/7 kali 3 dengan bilangan bulat ya. Nah, mudahnya dalam perkalian pembilang kita kalikan dengan bilangan bulat. Perkaliannya di atas ya, 2 kali 3/7. Nah, kalau kita lihat pada nomor 2 yaitu pembagian pecahan, 5/7 dibagi 3, perkaliannya ada di bawah, yaitu 5/7 dikali 3, perkaliannya ada di bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik harus bisa membedakan untuk menjawabnya. Jangan sampai adik-adik keliru dalam menjawab ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Ayo berhitung. Nomor 1, 2/5 dikali 5 sama dengan 2 kali 5/5. Nah, kita amati 5 dan 5 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 1 ya. Masing-masing bisa dibagi 5. Dan hasilnya yaitu 2/1 atau bisa ditulis 2 ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, 7/9 kali 6 sama dengan 7 kali 6/9. 6 dan 9 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 3. Masing-masing bisa dibagi 3 ya. Kemudian baru kita kalikan. Dan hasilnya adalah 14/3. 14/3 bisa disederhanakan lagi menjadi 42/3. Masih ingat caranya ya, yaitu 14 dibagi 3, yaitu ada 4, masih sisa 2. 2 ditaruh di pembilang dan penyebutnya masih sama 3 ya. Jadi hasil akhirnya yaitu 42/3. Selanjutnya adik-adik nomor 3. 7/6 dikali 8 sama dengan 7 kali 8/6. 8 dan 6 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 3. Masing-masing dibagi 2 ya, dengan angka yang sama. Baru kita kalikan. Hasilnya yaitu 28/3. 28/3 kita bisa sederhanakan lagi menjadi 91/3. Nah, selanjutnya nomor 4, 23/4 kali 12. Nah, adik-adik bisa merubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan tidak sejati, atau adik-adik bisa mengalihkan langsung bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dan bilangan bulat. Nah, kalau kakak di sini menggunakan kakak akan mengalihkan bilangan bulat dengan bilangan bulat terlebih dahulu, baru pecahan dengan bilangan bulat ya. Nah, perhatikan. 23/4 kali 12. 2 kali 12 yaitu 24. Ditambah
3 kali 12 per 4. 4 dan 12 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 3. Masing-masing dibagi 4 ya. Nah, baru kita jumlahkan. 24 ditambah 9 per 1. 9 per 1 bisa ditulis 9 saja ya, karena 9 dibagi 1 yaitu 9. Nah, baru kita jumlahkan. 24 ditambah 9 sama dengan 33. Selanjutnya kita ke nomor 5. 5 per 12 dikali 3 sama dengan 5 kali 3 per 12. Hasilnya yaitu 5 per 4. 5 per 4 bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 4. Nah, selanjutnya kita ke nomor 6. 3 per 7 kali 28 sama dengan 3 kali 28 per 7. 28 dan 7 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 1. Masing-masing dibagi 7 ya. Kemudian baru kita kalikan. Hasilnya yaitu 12 per 1. Atau bisa ditulis 12 saja ya. Nah, berikutnya nomor 7. 9 per 14 kali 7 sama dengan 9 kali 7 per 14. 7 dan 14 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 2. Masing-masing dibagi 7 ya. Nah, kemudian baru kita kalikan. Hasilnya yaitu 9 per 2. 9 per 2 bisa disederhanakan lagi menjadi 4 1 per 2. Masih ingat caranya ya. 9 dibagi 2 yaitu 4, sisanya 1 yaitu sebagai pembilang dan penyebutnya masih sama 2. Hasil akhirnya yaitu 4 1 per 2. Nah, sekarang kita ke nomor 8. 3 per 10 kali 30 sama dengan 3 kali 30 yaitu 90 ditambah 3 kali 30 per 10. 30 dan 10 bisa kita ringkas menjadi 3 dan 1. Masing-masing dibagi 10 ya. Nah, baru kita jumlahkan. 90 ditambah 9 per 1 atau 9 ya. Sama dengan 99. Jadi hasil akhirnya yaitu 99. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Jika setiap hari kita minum 5 per 6 liter susu, maka berapa liter susu yang diminum selama 3 hari? Kakak ulangi ya dengan soalnya. Setiap hari minum 5 per 6 liter. Kalau 3 hari berarti kita kalikan 3 ya. 5 per 6 kali 3. Nah, kita hitung ya. 5 per 6 kali 3 sama dengan 5 kali 3 per 6. 3 dan 6 bisa diringkas menjadi 1 dan 2. Masing-masing dibagi 3 ya. Kemudian baru kita kalikan. Hasilnya yaitu 5 per 2. 5 per 2 bisa disederhanakan lagi menjadi 2 1 per 2. Nah, berikutnya kita ke nomor 4. Ayo berhitung yaitu pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Nomor 1. 5 per 6 dibagi 4 sama dengan 5 per 6 dikali 4. Adik-adik harus selalu ingat ya perbedaan antara perkalian pecahan dengan pembagian pecahan ya. Kakak ulangi nomor 1 ya. 5 per 6 dibagi 4 sama dengan 5 per 6 kali 4. Hasilnya yaitu 5 per 24. Nah, selanjutnya nomor 2. 4 per 7 bagi 2 sama dengan 4 per 7 kali 2. 4 dan 2 bisa diringkas menjadi 2 dan 1. Masing-masing dibagi 2 ya. Dan hasilnya yaitu 2 per 7. Nah, selanjutnya nomor 3. 3 per 10 bagi 6 sama dengan 3 per 10 kali 6. 3 dan 6 bisa diringkas menjadi 1 dan 2. Masing-masing bisa dibagi 3 ya. Dan hasilnya yaitu 1 per 20. Selanjutnya nomor 4.
2/5 bagi 7 sama dengan 2/5 kali 7 sama dengan 2/35. Nah, berikutnya nomor 5. 3/2 bagi 2 sama dengan 3/2 kali 2. Hasilnya yaitu 3/4. Nah, berikutnya nomor 6. 10/7 bagi 10 sama dengan 10/7 kali 10. 10 dan 10 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 1 ya, masing-masing dibagi 10. Hasilnya yaitu 1/7. Nah, berikutnya nomor 7. 1/3/8 dibagi 3. Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan tak sejati. 1/3/8 kita ubah menjadi 11/8. Caranya sama, 1 kali 8 ditambah 3, yaitu 11 ya. Untuk penyebutnya masih sama 8. Jadi 11/8 baru dibagi 3. Sama dengan 11/8 kali 3. Dan hasilnya adalah 11/24. Dan yang terakhir nomor 8. 25/8 dibagi 3. Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan tak sejati. 25/8 kita ubah menjadi 21/8. Caranya 2 kali 8 ditambah 5, yaitu 21/8. Baru dibagi 3. 21/8 dibagi 3 sama dengan 21/8 kali 3. 21 dan 3 bisa kita ringkas menjadi 7 dan 1 karena masing-masing dibagi 3. Hasilnya yaitu 7/8. Bagaimana adik-adik? Mudah ya? Selanjutnya kita lanjutkan di nomor 5. Susu sebanyak 7/6 liter dituangkan sama banyak ke dalam 3 botol. Berapa liter isi setiap botol? Berarti 7/6 dibagi 3 sama dengan 7/6 kali 3. Hasilnya yaitu 7/18. Nah, selanjutnya adik-adik, ayo temukan volume bangun ruang di bawah. Halaman 21 paling bawah ya. Nomor 1. Siapa yang tahu bangun nomor 1? Ya, yaitu balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini kita amati pada gambar ya. Untuk panjangnya yaitu 6 cm, lebarnya 4 cm dan tingginya 2 cm. Maka volumenya yaitu 6 kali 4 kali 2 sama dengan 48 cm kubik. Nah, selanjutnya adik-adik kita ke nomor 2. Siapa yang tahu bangun apakah tersebut? Iya, yaitu kubus. Nah, untuk mencari volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, di sini sisinya yaitu 2,5 cm. Berarti untuk mencari volumenya sama dengan 2,5 kali 2,5 kali 2,5. Hasilnya yaitu 15,625 cm kubik. Selanjutnya adik-adik kita ke nomor 3. Siapa yang tahu bangun apakah tersebut? Nomor 3 terdiri dari 2 bangun, yaitu sama-sama balok ya. Anggap saja balok 1 dan balok 2. Nah, untuk mencari volumenya berarti kita tambahkan antara volume balok 1 dengan atau ditambah volume balok 2. Nah, coba kita cari volume balok 1. Di sini untuk panjangnya yaitu sama dengan yang di bawah ya, yaitu 5 meter. Dan lebarnya yaitu sama seperti garis yang ada di atas, 3 meter. Dan untuk tingginya itu 6 dikurangi tinggi balok yang ada di bawah yaitu 3. 6 dikurangi 3 berarti tingginya yaitu 3. Nah, untuk volume balok pertama sama dengan
5 kali 3 kali 3, yaitu 45 meter kubik. Nah, untuk selanjutnya kita akan cari volume balok yang kedua, yang volume balok yang ada di bawah ya. Di sini diketahui panjangnya yaitu 5, lebarnya yaitu 7, dan tingginya yaitu 3. Nah, berarti untuk volumenya sama dengan 5 kali 7 kali 3, yaitu 105 meter kubik. Nah, baru kita jumlahkan. Volume 1 ditambah volume 2. Volume balok 1 ditambah volume balok 2, yaitu 45 ditambah 105 sama dengan 150 meter kubik. Jadi volume balok nomor 3 yaitu 150 meter kubik. Nah, seperti itu ya adik-adik, mudah ya. Demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di halaman selanjutnya. Untuk video berikutnya kakak akan membahas persoalan 1 dan 2 halaman 22. Untuk video lengkapnya adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.